Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ambar Wahyu Lestari, NIM 144 dari Akuntansi D 2018 ingin memaparkan penyelesaian soal ulangan tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Terdapat dua soal dalam ulangan tengah semester kali ini. Soal yang pertama yaitu tentang konsolidasi di mana PT Siomon membeli 100% saham biasa PT Farina pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 150 juta rupiah. Di dalam soal juga telah dilampirkan laporan posisi keuangan dari kedua perusahaan. Dalam soal pertama diminta untuk membuat jurnal eliminasi dan kertas kerja neraca konsolidasi PT Siomon. Penyelesaian untuk jurnal eliminasi yaitu dengan cara mengeliminasi akun investasi pada saham PT Farina, akun modal saham biasa PT Farina, dan saldo laba PT Farina, yaitu modal saham biasa PT Farina didebit sebesar 60 juta rupiah, saldo laba PT Farina didebit sebesar 90 juta rupiah, dan investasi pada saham PT Farina dikredit sebesar 150 juta rupiah. Ayat jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah, mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Akun yang dieliminasi akan menampilkan saldo nihil atau nol pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Kemudian, untuk penyelesaian kertas kerja neraca konsolidasi, pada saldo laporan posisi keuangan konsolidasi berasal dari penjumlahan saldo akun PT Siomon dan akun PT Farina, seperti pada akun kas PT Siomon menunjukkan 65 juta rupiah dan PT Farina menunjukkan 18 juta rupiah. Kemudian pada saldo kas, laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan penjumlahan keduanya yaitu 83 juta rupiah. Untuk akun-akun yang ada pada penyelesaian jurnal eliminasi sebelumnya dialokasikan pada kolom eliminasi kertas kerja dengan akun debit dimasukkan di kolom debit dan akun kredit dimasukkan di kolom kredit. Sehingga ketika semua dijumlahkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan total sebesar 747 juta rupiah. Kemudian penyelesaian soal kedua yaitu tentang PT Wamena yang mengakuisisi 75% kepemilikan PT Ciater pada tanggal 1 Januari 2000X3 seharga Rp133.500.000. Dengan PT Ciater memiliki modal saham biasa sebesar Rp60 juta dan saldo laba sebesar Rp90 juta. Diferensial pembelian dialokasikan ke peralatan dengan umur ekonomis 7 tahun. Serta PT Ciater melaporkan laba bersih sebesar Rp30 juta dan membayar dividen sebesar Rp12 juta pada tahun 2000X3. Diminta untuk mencatat jurnal oleh PT Wamena selama tahun 2000X3 pada pembukuannya jika ia mencatat investasinya di PT Ciater menggunakan metode ekuitas dan mencatat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2000X3 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Penyelesaian pencatatan jurnal investasi di PT Ciater dengan menggunakan metode ekuitas yang dilakukan pembukuan PT Wamena yaitu jurnal yang pertama untuk mencatat akuisisi saham PT Ciater yaitu dengan akun investasi pada saham PT Ciater didebit sebesar Rp133.500 dan akun kas dikredit sebesar Rp133.500. Jumlah tersebut dari pengakuisisian 75% pada PT Ciater dengan nilai seharga Rp133.500.000. Jurnal yang kedua untuk mencatat dividen PT Ciater yaitu akun kas dikredit sebesar Rp9 juta dan akun investasi pada saham PT Ciater dikredit sebesar Rp9 juta.
Jumlah tersebut dihitung dari dividen sebesar 12 juta dikali 75%. Jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu dengan akun investasi pada saham PT Ciater di debit sebesar Rp22.500.000, pendapatan dari perusahaan anak di kredit sebesar Rp22.500.000. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah laba bersih PT Ciater sebesar Rp30 juta dikali 75%. Jurnal yang keempat yaitu untuk mencatat amortisasi diferensial terkait dengan peralatan, yaitu pendapatan dari perusahaan anak di debit sebesar 3 juta, investasi pada perusahaan anak di kredit sebesar 3 juta. Jumlah tersebut dihitung dari biaya perolahan investasi penuh sebesar 178 juta, yaitu dengan 100 per 75 dikali 133.500.000 rupiah. Kemudian nilai buku aset bersih sebesar 150 juta rupiah, dari 60 juta rupiah ditambah 90 juta rupiah. Diferensial yang terjadi sehingga 28 juta rupiah dari 178 juta dikurangi 150 juta rupiah. Peningkatan nilai peralatan 28 juta rupiah dikali 75% sehingga totalnya 21 juta rupiah. Amortisasi diferensial per tahun dari 21 juta rupiah tadi dibagi 7 tahun sehingga amortisasi diferensialnya 3 juta rupiah. Kemudian untuk penyelesaian jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2000X3 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu jurnal yang pertama yaitu untuk mengeliminasi pendapatan dari perusahaan anak di debit sebesar 19.500.000, dividen diumumkan di kredit 9 juta dan investasi non pengendali di kredit sebesar 10.500.000. Jumlah tersebut dihitung dari dividen diumumkan 12 juta dikali 75%, investasi non pengendali sama dengan jumlah laba bersih sebesar 30 juta ditambah jumlah dividen sebesar 12 juta yaitu 42 juta, kemudian dikali 75%. Jurnal yang kedua yaitu untuk mengeliminasi pendapatan non pengendali di debit 7.500.000 rupiah, dividen diumumkan di kredit 3 juta rupiah, kepemilikan non pengendali di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Jumlah tersebut dihitung dari pendapatan non pengendali sama dengan 7.500.000, itu dihitung dari 30 juta dikali 25%. Kemudian untuk dividen yang diumumkan yaitu sebesar 3 juta diperoleh dari 12 juta dikali 25%. 25% ini karena tidak dikendalikan oleh PT Wamena. Jurnal yang ketiga yaitu untuk mengeliminasi saham biasa PT Ciater di debit sebesar 60 juta rupiah, saldo laba di debit sebesar 90 juta rupiah, diferensial di debit sebesar 28 juta rupiah, investasi saham pada PT Wamena di kredit sebesar 133.500.000 rupiah, kepemilikan non pengendali di kredit sebesar 44.500.000 rupiah. Jumlah tersebut dihitung dari mendebit jumlah saldo saham biasa PT Ciater dan saldo laba, serta mendebit akun diferensial sebesar 28 juta rupiah yang sudah diketahui dari penyelesaian sebelumnya. Biaya perolahan investasi penuh sebesar 178 juta diperoleh dari 100 per 75 dikali 133.500.000 rupiah. Selisih dari kepemilikan penuh dan jumlah akuisisi yaitu 178 juta dikurangi 133.500.000 rupiah, jadi kepemilikan non pengendali sebesar 44.500.000 rupiah. Jurnal yang keempat yaitu untuk mengeliminasi diferensial sebesar 28 juta dengan akun peralatan di debit sebesar 28 juta rupiah dan akun diferensial di kredit sebesar 28 juta rupiah. Jurnal yang kelima dan terakhir yaitu untuk mencatat akumulasi penyusutan per tahun sebesar 4 juta dengan akun beban diferensial di debit sebesar 4 juta rupiah dan akumulasi penyusutan di kredit dengan jumlah 4 juta rupiah. Jumlah tersebut dihitung dari besarnya diferensial per 28 juta rupiah dibagi 7 tahun.
Baik, selesai sudah pemaparan penyelesaian UTS AKL 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.